Apa sulitnya bagiku, kata Allah nih, untuk menjamin rezekimu? Timbang satu orang doang, apa susahnya, men? Jadi ini yang namanya tawakal, men. Lu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu menjamin rezeki semua makhluknya. Jadi gimana, Bang? Enak tinggal di sini atau gimana, Bang? Kalau untuk liburan nih paling enak banget ya. Asik Karena ya, suasananya tuh dingin, tapi ada Waduh. perapian yang menghangatkan. Masya Allah. Tapi kalau disuruh tinggal, saya tetap pilih Indonesia, men. Hidup Indonesia tentunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal Niaga Talks kembali hadir untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan kita akan bahas tentang satu tema yang kayaknya evergreen. Ini saya kayak gara-gara ngeliat pohon evergreen. Jadi temanya evergreen. Kenapa kita akan bahas tentang kunci rezeki? Itu adalah tawakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan dalam Al-Maidah ayat 15, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apa kata Allah? Dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Sebuah hadis Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung itu pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali pada waktu sore dalam keadaan kenyang. Bang, tawakal. Apa arti tawakal untuk seorang pengusaha? Ya Allah, itu arti tawakal dalam artian luas maupun pengusaha. Lu jalanin aja tuh hidup. Bener ya? Jalanin aja hidup. Yang lain Allah yang atur ya. Itu kan tadi baru ayat sama hadisnya. Iya. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang yang udah tua nggak bisa nyari income. Yes. Betapa banyak anak-anak kecil yang nggak bisa nyari income. Betapa banyak orang yang sakit, tergeletak, nggak bisa nyari income. Nggak bisa bisnis. Hidup bener nggak? Masya Allah. Betapa banyak Allah mengatakan dalam hadis lain ya. Aku yang jamin rezeki seluruh makhluk di muka bumi ini. Apa sulitnya bagiku, kata Allah nih, untuk menjamin rezekimu? Timbang satu orang doang, apa susahnya, men? Jadi ini yang namanya tawakal, men. Lu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu menjamin rezeki semua makhluknya. Saya punya banyak burung, men, di rumah. Punya banyak ayam, punya banyak ikan, segala macam. Wah, sekali-kali kita kesana dong. Nah, ntar. Itu tiap minggu kan pembantu minta duit untuk beli ini, beli itu. Kalau ada yang kurang makan, kita marah-marahin enggak. Ngurus segitu aja pening. Masya Allah. Allah. Ya, lu bayangin aja. Seluruh makhluk di bumi. Gimana caranya? Tupai itu dan segala macam. Gimana? Siapa yang ngatur kalau bukan Allah yang ngatur? Kalau Allah jamin semuanya itu gampang. Apalagi cuman rezeki kita, men. Bang, tawakal itu nyerahin diri sama Allah aja? Atau tetap kita hitung-hitung juga nih, Bang? Nyerahin diri itu maknanya lu mesti usaha, men. Itu dia. Mesti usaha bagaimana? Abu Hurairah diomelin sama Umar bin Khattab waktu itu. Abu Hurairah sahabat paling banyak ngerawain hadis, men. Diomelin sama Umar bin Khattab. Kerja, kata Umar bin Khattab kan. Iya. Abu Hurairah jawab, wahai Amirul Mukminin, apakah Amirul Mukminin tidak pernah dengar nasihatnya Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari? Abu Hurairah, Abi Dzar Al-Ghifari, ini sahabat-sahabat golongan Ahlus Sufah. Iya. Yang miskin, yang hidupnya dijamin oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat lainnya kan. Rasulullah SAW waktu itu menasihati Abi Dzar Al-Ghifari, jangan cari-cari jabatan, kata Rasul. Jangan cari-cari kerjaan, kata Rasul. Ini jawabannya Abu Hurairah kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, ya Abu Hurairah, tahukah engkau ada orang yang jauh lebih baik daripada dirimu, tapi cari jabatan. Tidakkah engkau pernah mendengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang minta jabatan gubernur di Perdana Menteri di negeri Mesir, benar? Jadi ya kita harus usaha. Allah kasih kepada kita salah satu bentuk syukur kita kepada Allah.
Allah memanfaatkan seoptimal mungkin ini yang dikasih kita dari Allah ke kita. Otak kita, tangan kita, semuanya. Nggak bisa kita cuma begini-begini doang, man. Kita udah dikasih modal sama Allah ya. Otak kita, tangan kita, semuanya. Iya. Di negeri yang dingin kayak gini, ya lo menyalain api, benar nggak? Pakai otak dikit, benar nggak? Masya Allah. Jangan lo cuma doa ya Allah, berikan kehangatan. Naon teh berikan kehangatan. Udah gitu jomblo lagi ya. Kita diam jadinya. Bang, ini kalau bicara tentang para pengusaha itu kan perlu juga untuk memutuskan sesuatu, decision making. Yes. And after that dia perlu tawakal. Betul. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum bertawakal itu dalam memilih keputusan yang penting, gitu Bang? Kita kan itu harus always do your best, benar gak? Put our best effort. Kalau bahasa Arab itu faiza farokta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita belum put our best effort, lu jangan ngarep Allah bisa bantuin lu untuk lu, benar gak? Kita harus put our best effort. To the fullest. Bagaimana lu kisah Siti Hajar coba, jalan lari, berapa kali, 7 kali, to the fullest. Sampai Allah kemudian menurunkan pertolongannya. Ya, Perang Badar, 300 lawan 1000, bagaimana coba? To the fullest, Allah akan tes kita, to the fullest. Pada titik yang paling kita nyerah Allah, gua nggak ngerti dah, gitu. Oh, Masya Allah. Sampai Allah gitu membuat lutut kita dipaksa berlutut sama Allah. Dan ketika kita udah dipaksa berlutut oleh Allah, itu adalah posisi paling baik untuk sujud. Kita nggak bisa, kita petantang-petantang, kita pebisnis hebatnya, MBA, apa segala macam, kita semua bisa kontrol, nggak bisa, man. Nah, tapi ketika Allah telah paksa kita, buktikan pada kita, mengingatkan kita, bahwa we are nothing. Kita nggak ada apa-apanya, man. Benar nggak? Ketika Allah telah memaksa kita untuk berlutut, itu saat yang baik untuk kita sujud. Udah, nyerah sama Allah. Jadi kalau kita diuji sama Allah, sampai titik 0, jangan menyerah gitu Bang ya? Jangan nyerah. Jangan putus asa. Padahal ini titik di mana Allah sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk menyerahkan diri sepenuhnya gitu Bang. Nah itu dia. Ini Jalaluddin Rumi ya. Kita belok dikit, tasawuf dikit ya. Iya. Jalaluddin Rumi mengatakan, the moment you accept whatever troubles being given, the door will open. Pada saat kita menerima apapun cobaan yang Allah berikan pada kita. Saat kita udah nyerah Allah terserah dah. Kita terima dengan redha apapun yang kita alami. Pada saat itulah pertolongan Allah datang. Allah. Tapi kalau kita masih terus ngerundel. Why this happened to me Allah? Bukankah saya udah sholat 5 waktu? Bukan saya udah jadi orang baik segala macam? Terus saja ngerundel. Nggak bisa nerima takdir itu jatuh kepada kita. Makan dalam, men. Ente sakit, ada darah tinggi kayak apa. Iya. Sasap urat segala. Dan pintunya nggak kebuka-buka. Allah lagi mau ngajarin sama kita. Sehebat-hebatnya lu, gue yang ngatur, kata Allah, bener gak? Pintunya kebuka Bang. Cara ngetuknya gimana dong? Nah, Supaya bisa tadi ngebuka itu. Jalaluddin Rumi mengatakan, the moment you accept. Pada saat momen kita menerima dengan redo apapun cobaan yang Allah berikan pada kita, pada saat itulah pintu terbuka. Jadi kita harus redo. Kita ini apa sih? Bener gak sih? Kita lahir juga nggak bisa ngapa-ngapain dulu, bener gak? Kita nggak bisa ngapa-ngapain, men. Ini juga baca Quran kita ya seadanya, bener gak? Betul. Jadi we are nothing, bener gak? Allah lagi mau ngasih tahu ke kita. Ini kalau ini segala macam Quran Cordova segala macam bisa diterima masyarakat luas segala macam, itu bukan karena kita, men. Karena Allah. Karena Allah. Masya Allah. Nah kalau kita jalanin bisnis kita kayak gitu, mantep. Yang kedua nih, belum titik ya. Iya, kedua. iya. Yang kedua, kita kagak boleh nyorakin orang yang bisnisnya lagi nyungsep. Nggak boleh. Allahu Akbar. Kita nggak boleh merasa bangga bahwa kita sukses dalam kompetisi ini dan orang lain nyungsep. Alhamdulillah kan? Kita bisa menguasai pasar sekian puluh %. Dia nyungsep, dia bego tuh. Jangan. Ujiannya di situ justru Bang. Kalau di atas itu kan ujiannya lihat yang bawah, Allah lu nggak berhasil, gue berhasil gitu ya. Kalau kita di bawah, doanya kita khusyuk biar kita sukses, benar nggak? Iya. Tapi begitu kita udah di atas, we are at the top. Kita mulai belagu, benar nggak? Iya. Ini hati-hati, Iya. hati-hati, man. Dalam ilmu tasawuf disebutkan nih. Seorang pendosa lebih mulia daripada orang yang melihat pendosa itu
dengan pandangan yang merendahkan. Ah. Gelo. Ada orang buat dosa, tapi kita ngelihat dia dengan pandangan yang merendahkan. Pendosa itu lebih mulia daripada kita, man. Karena ini timeline orang beda-beda. Bisa jadi pada saat itu dia yang buat dosa itu. Tapi kan kita nggak tahu bahwa beberapa saat kemudian kita yang akan buat dosa itu. Atau dosa yang lain yang setara, benar nggak? Begitu juga dengan bisnismen. Bisa jadi pada saat itu dia keseleo. Iya. Ketangkep KPK. apa lagi nyungsep, salah investasi segala macam. Jangan lu ketawain. Bisa jadi kita gilirannya bentar lagi, benar? Aduh. Karena dunia ini dipergilirkan tadi. Jadi kalau ada orang dapat musibah, lu jangan sorakin. Kalau ada orang buat dosa, jangan lu hina dia, jangan lu... Kita tentu nggak setuju dengan maksiat yang dia lakukan, Iya, betul. dengan dosa yang dilakukan. Tapi kan kita bukan Tuhan. Yes. Kita nggak boleh mandang dia rendah. Judgment nggak boleh juga ya, Bang? Bisa jadi kita yang kena. Kulu Bani Adam khoto. Semua anak cucu Adam itu pendosa. Benar gak? Ini salah satu cara kita membangun relasi bisnis yang sustainable. Masya Allah. Karena ketika teman kita bisnisnya jatuh, kita bantuin, men. Walaupun dia kompetitor kita. Yes. Benar gak? Tapi kalau kompetitor kita jatuh, kita sorakin, dunia muter, men. Bisa gilirannya dia maju, lo hancur. Benar gak? Jangan gitu. Jadi makin kita paham dengan pengetahuan yang ada, makin kita bisa memahami dunia ini muter. Lu baru masuk SMP sekarang, baru juga 6 bulan, lu bilang kapan lulusnya? Lah, 3 tahun main kalau SMP, bener gak?